Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Florencia Limbong Lele dengan NIM 2021210509 dengan teman kelompok saya Andi Farul Islami dengan NIM 2021210509. Di sini kami akan memperlihatkan tutorial membuat sistem CRUD. Sebelum kita masuk pada Visual Studio Code, kita terlebih dahulu membuat database. Berikut database pada PHP MyAdmin. Nama database kami yaitu kelompok 6. Kemudian ada tabel di dalamnya yaitu nama tabel kontak. Berikut struktur tabelnya. Yang pertama ada ID, ada nama, ada email, ada nomor telepon, ada kelas, ada jurusan, ada kampus, ada alamat. Di mana ID tipe datanya adalah integer dan nama sampai alamat tipe datanya adalah varchar. Sekarang kita ke Visual Studio Code-nya. Yang pertama ada function yang berperan sebagai penghubung antara database dan aplikasi. Jadi ketika data pada aplikasi diubah atau ditambahkan, maka otomatis juga akan berubah pada database-nya. Ketika database gagal connect pada function, akan muncul pemberitahuan fail to connect to database. Bagian ini adalah bagian pada dashboard saja. Kemudian tampilan dashboard kami. Kemudian kita ke indeks PHP. Di sini ada include agar indeks terhubung ke function dan database-nya. Di template header-nya itu ada home dan kontak. Kemudian ini adalah konten yang berada pada indeks kelompok 6. Ada Andi Fahrul Maulaya Islami dan Florencia Limbong Lele. Selanjutnya ada read PHP. Ada include juga agar connect pada database-nya. Yang ditampilkan pada read PHP yaitu semua data yang ada pada database menggunakan select count from contact. Berikut konten pada read meliputi create PHP sebagai create kontak atau tambah data. Kemudian ada ID nama, email, nomor telepon, kelas, jurusan, kampus, alamat, sama seperti tabel database kami. Kemudian pada bagian ini yaitu bagian penginputan, lalu ada update dan delete yang ditampilkan oleh read. Berikut tampilan dari read. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya tambah data atau create PHP. Di dalam create PHP juga ada include function PHP yang terhubung pada database kami. Bagian tambah data ini juga menampilkan ID, nama, email, dan sebagainya. Kemudian untuk merecord ke dalam kontak web tabel akan melalui proses insert into contact values yang meliputi nomor, nama, email, dan sebagainya. Kemudian pesan output yang keluar adalah create successfully atau sukses untuk menambahkan.
jika data berhasil ditambahkan. Ini adalah tampilan konten pada create atau tambah data, di mana nanti diisi nama, email, dan sebagainya. Kemudian ada klik submit, create jika telah selesai tambah data. Berikut tampilan dari tambah data. Seperti ini, kita input seperti masukkan email Anda, saya masukkan email saya. Lalu kita input juga. Lalu kita tekan create atau buat. Nah, jika data yang kita tambahkan berhasil, maka akan ada notif create successfully atau berhasil. Lalu kita kembali ke sini dan akan otomatis tertambah. Selanjutnya bagian update. Pada bagian update akan ada cek semua data-data yang ada pada database. Karena update atau sama dengan edit, maka jika kita ingin mengedit data, kita pada database akan menggunakan update kontak set, ID, nama dan sebagainya. Ketika edit berhasil, akan terlampir update successfully. Namun ketika data tidak berhasil dibaca pada database, maka muncul kontak doesn't exist with that ID. Ini akan ditampilkan pada bagian read content update atau update data. Lalu ada klik submit update. Berikut tampilan dari update. Kita klik ikon pena, maka inilah tampilan update datanya. Ketika kita ingin mengedit salah satu data, ketika kita selesai menginput edit, kita klik update, maka di sini muncul update successfully. Ini data yang telah kita edit. Lalu bagian delete, sama seperti sebelumnya, ada include, kemudian akan ada pemberitahuan jika kita ingin menghapus suatu data dengan pilihan yes dan no. Ketika kita klik yes, maka akan menampilkan are you sure, dan data menampilkan ID yang tadi ingin kita hapus. Kemudian jika berhasil terhapus, akan muncul notifikasi we have delete data. Ini tampilan jika kita ingin delete data. Klik ikon merah atau tanda sampah atau gambar sampah, tempat sampah. Seperti inilah tampilan dari delete PHP. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.